warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan media, khusus di Kabupaten Paklawang yang sudah hadir dan menerima undangan kami hari ini. Jadi maksud dan tujuan adalah menyampaikan atau meluruskan informasi yang pernah beredar di beberapa media online di Kabupaten Paklawang terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2026 di SPBU Pendopo Kabupaten Paklawang. Jadi dalam peristiwa tersebut ada 4 orang yang ditetapkan tersangka. Pertama adalah Maradona. Maradona ini adalah anak pemilik SPBU. Kedua adalah Marlina. Marlina ini istri-istrinya si Maradona. Kemudian ada Pak Sabar Iman. Pak Sabar Iman ini adalah sopir travel yang disewa oleh Maradona. Kemudian ada Ibu Salama. Ibu Salama ini adalah istri Pak Sabar Iman, pemilik sopir travel yang juga ikut mengantarkan Maradona ke Paklawang. Jadi berawal dari tanggal 4 April ya. 4 April Maradona menghubungi Marlina. Maradona menghubungi Marlina ini karena Maradona nak balikan lagi sama Marlina. Dengan Marlina dia nikah siri. Sudah 1 bulan berpisah dan Donel pun ini nak baikan lagi. Nah, akhirnya Marlina menunjukkan lokasi di mana tempat dia. Dia saat itu sedang ada di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Nah, akhirnya Marlina menjemputlah istri sirinya Marlina ini, kan, dibawa ke Lubuk Linggau di kediamannya Maradona. Nah, setelah sampai Marlina nak balik lagi, ya kan, ke Muara Tiku, tapi dilarang oleh Maradona. Kagetlah kita nak ke Paklawang nak ngambil jimat untuk penglaris usaha. Itu yang disampaikan oleh Maradona, kan? Nah, kemudian di tanggal 5 Maradona menghubungi Pak Sabar Iman, sopir travel, ya kan? Untuk nyewa travel. Nah, akhirnya datanglah di tanggal 5 itu Pak Sabar Iman bersama dengan istrinya Salama ke Lubuk Linggau, ke kediaman Maradona. Hasil dari Sherlocknya kan, mengikuti Sherlock itu. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu tidak jadi berangkat tanggal 5 itu. Karena setelah Maradona nelpon kawannya, tidak tahu siapa yang ditelepon itu, tidak jadi hari itu, ya kan? Kemudian diminta tanggal 6 Agustus agar datang lagi ke kediaman Maradona. Nah, tanggal 6 Agustus itu Pak Sabar Iman dengan Ibu Salama ini balik lagi ke Linggau dari Bengkulu, ya kan? Untuk menepati janji ngantar Maradona. Nah, dalam informasi yang didapat oleh Pak Sabar Iman dengan Salama, ke 4 lawang itu adalah untuk ngambil duit. Nah, dalam pikiran Ibu Salama dengan Pak Sabar Iman itu nagih utang, ya kan, ngambil duit itu. Nah, sudah akhirnya berangkatlah ke 4 lawang ini. Nah, akhirnya sampailah jam 4 sore di 4 lawang itu di SPBU Pendopo Kabupaten Paklawang. Oke. Setelah masuk dalam SPBU, Maradona nyuruh masuk antrian BBM, nyuruh ngisi minyak dulu, ya kan? Nah, akhirnya ngisi minyak lah di situ. Nah, setelah sampai di dekat pom pengisian minyak, Pak Sabar ngisi minyak 100.000. Nah, bertepatan kan Maradona keluar dari mobil, di mana Pak Sabar, Bu Marlina, Bu Salama tidak tahu ngapa keluar itu, ya kan? Akhirnya masuk lagi dengan meminta Pak Sabar ini cepat-cepat laju mobil, ya kan? Nah, Pak Sabar ini bingung ngapa nak cepat-cepat ini. Pokoknya cepat Pak, kita dikejar orang, ya kan? Kayak kita dikejar orang. Nah, Pak Sabar Iman ini juga takut karena si Maradona ini kan bawa pisau. Karena dia keluar ngambil duit itu, dia nyayat tas lempang petugas SPBU itu. Nah, disayatnya tas itu dibawanya kan. Nah, Pak Sabar ini nggak dia megang pisau itu takut juga. Akhirnya digas lah. Sementara nozzle pom bensin kan masih, akhirnya terlepas itu karena melaju kan. Nah, di dalam mobil itu pada saat melaju ditanyakan lah oleh Pak Sabar, oleh Ibu Salamah, ya kan. Nah, ini cak mano kagak ada apa-apa dengan mobil kami, ya kan? Jawablah oleh Maradona. Tenang bae, Mang, Bi, ini SPBU Bapak aku dewe. Nah, bahasanya begitu. Kemudian Maradona juga buka pintu kaca mobil, ngomong dengan petugas SPBU. Aman bae, aku Dona yang ngambil. Saya seperti itu, ya kan? Sempat ngomong. Yo, masih sempat ngomong itu. Nah, akhirnya diarahkan Maradona mobil ini untuk ke Muara Enim, ya kan? Nah,
tibalah jam 2.3 malam, ya kan? 11 malam itu sampai di penginapan di Muara Enim itu. Selang berapa menit dari itu akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Palawan. Dari rangkaian peristiwa ini, pertama kami sangat keberatan dengan berita yang dirilis oleh pihak Polres Palawan, seolah-olah ini sebuah kejahatan yang benar-benar meresahkan masyarakat, kan? Pencurian dengan kekerasan. Padahal faktanya tidak seperti itu. Dan sangat kami sayangkan juga, kok Maradona yang melakukan pencurian itu, kenapa 3 orang ini diikutsertakan, ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang menjadi alat bukti Polres Palawan untuk menetapkan orang yang tidak tahu apa-apa ini sebagai tersangka? Kemudian ternyata di tanggal 10 Agustus pelapornya kan adalah petugas SPBU tadi, ya kan? Mengajak berdamai dengan 4 orang ini. Nah, salah satu diktum perdamaian itu adalah bahwa pihak kedua ini 4 orang ini mengakui mengambil uang di SPBU. Nah, janji perdamaian itu akan dibebaskan setelah perdamaian itu. Namanya orang tidak tahu hukum, diiming-imingi akan bebaskan, akhirnya nekin lah. Surat perdamaian yang ada isinya seperti itu. Ternyata itu sudah diteken, kebebasan itu tidak juga didapat sampai hari ini. Dan memang menurut bahasa pihak Polres, ini sulit untuk di restoratif justiskan. Artinya kami menduga ini akal-akalan dari pelapor untuk mendiskreditkan 3 orang, ya kan, bahwa ikut serta dalam proses pencurian dan pengambilan dengan kekerasan itu. Mungkin itu.